Dia bernama Aisyah, dari Malang, Jawa Timur. Usianya sekarang 17 tahun, dan dia memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren. Kini Aisyah sedang hamil dengan seorang ustadz berusia 56 tahun. Aisyah terpaksa menikah dengan seseorang yang tidak pernah dia cintai. Tonton video ini sampai selesai, ini kisah lengkapnya. Di sebuah wilayah Jawa Timur berdiri sebuah pondok pesantren megah yang sudah memiliki ratusan santri. Di sana hiduplah seorang ustadz sekaligus ketua dari pondok pesantren tersebut yang disegani bernama Ustadz Ibnu yang berusia 56 tahun. Istrinya bernama Nyai Maya yang kini berusia 42 tahun. Sayangnya, dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Ustadz Ibnu dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan memiliki karisma yang kuat. Banyak santri yang menghormatinya dan menganggapnya sebagai panutan. Di antara para santri, ada seorang gadis cantik yang baru saja masuk ke pondok pesantren tersebut bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang gadis yang cerdas, berakhlak mulia, dan seorang tahfiz Quran. Usianya baru 17 tahun, Ustadz Ibnu sangat menyayangi dan kagum pada sosok Aisyah. Beliau melihat potensi besar dalam diri Aisyah. Namun di balik kasih sayang Ustadz Ibnu, tersembunyi rasa cinta yang mendalam yang tak pernah disangka terhadap Aisyah yang selama ini ia anggap sebagai santrinya. Akhirnya, Ustadz Ibnu jatuh cinta pada Aisyah muridnya sendiri. Rasa cintanya semakin membara ketika Aisyah tumbuh menjadi gadis yang dewasa dan menawan. Di dalam pondok pesantren tersebut, Aisyah selalu terasa spesial di antara santriwati yang lain. Ustadz Ibnu memutuskan untuk menikahi Aisyah. Ia yakin bahwa Aisyah akan menjadi istri yang baik dan akan membantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai ustadz. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Ibnu melamar Aisyah. Suatu hari, Ustadz Ibnu sengaja ingin berbicara dengan Aisyah secara empat mata mengenai niatnya tersebut. "Wahai Aisyah muridku, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu," kata Ustadz Ibnu. "Iya Ustadz, silakan," jawab Aisyah dengan penuh hormat. "Aku ingin melamarmu untuk jadikan istri. Jika kamu menerimanya, aku akan segera bertemu dengan kedua orang tuamu," ujar Ustadz Ibnu dengan penuh keyakinan. Mendengar lamaran itu, Aisyah sangat kaget. Aisyah tidak pernah membayangkan bahwa Ustadz Ibnu akan mencintainya. Baginya, Ustadz Ibnu adalah seorang sosok yang dihormati sebagai guru dan panutan, namun ia tidak merasakan cinta kepadanya. Aisyah merasa dilema. Ia tidak ingin menolak lamaran Ustadz Ibnu karena takut mengecewakannya, tetapi ia juga tidak ingin menikah dengan ustadz yang tidak pernah ia cintai. Setelah kejadian tersebut, Aisyah tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Sejak saat itu, hari-hari Aisyah di pondok pesantren mulai terasa tidak nyaman. Ia merasa gelisah dan seolah-olah ingin segera keluar dari pondok pesantren. Aisyah menghabiskan malam-malamnya dalam kebingungan dan air mata. "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Aku datang ke sini untuk menuntut ilmu. Namun kenapa kini aku dihadapkan pada pilihan yang sulit?" bisiknya dalam hati sambil air mata mengalir di pipinya. Kabar tentang lamaran Ustadz Ibnu akhirnya sampai kepada kedua orang tua Aisyah di kampung. Mereka pun memutuskan untuk datang ke pondok pesantren, ingin bertemu dengan Ustadz Ibnu sekaligus berbicara dengan putri mereka. Saat bertemu dengan kedua orang tuanya, Aisyah melihat kekhawatiran yang tergambar jelas di wajah mereka. "Nak, kamu harus mengerti bahwa Ustadz Ibnu adalah orang yang baik. Dia mencintai kamu dan akan memberimu kehidupan yang bahagia," ujar ayahnya dengan suara lembut namun tegas. "Kamu tahu, kita tidak punya banyak harta dan Ustadz Ibnu memiliki sawah yang luas. Dia akan memberikanmu kehidupan yang nyaman," tambahnya. Aisyah menjawab dengan hati yang bergejolak. "Ayah, Ibu, kalian tahu aku masih usia 17 tahun dan aku datang ke sini untuk menuntut ilmu, bukan untuk menikah. Selain itu, aku tidak mencintai Ustadz Ibnu. Aku mencintai Iwan, teman kecilku dulu, Ibu." Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Nak, cinta itu bisa dibentuk. Kamu harus melihat kebaikan Ustadz Ibnu dan melupakan Iwan. Dia hanyalah pemuda miskin yang tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu." "Ibu, aku tidak bisa. Aku dan Iwan sudah sepakat untuk saling setia dan menunggu,"
kata Aisyah dengan suara gemetar. Namun orang tuanya tetap bersikeras. Mereka takut Aisyah akan menderita jika memilih Iwan, seorang pemuda miskin yang tidak bisa menjamin masa depan yang stabil. Kamu harus memilih, nak. Kamu harus memilih antara cinta dan masa depanmu, kata ayahnya dengan suara tegas membuat Aisyah semakin tertekan. Aisyah kini berada di persimpangan yang sulit. Ia tahu keputusannya akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Di satu sisi, menikah dengan Ustadz Ibnu bisa memberikannya kehidupan yang aman secara finansial dan memenuhi harapan orang tuanya. Namun, pernikahan tanpa cinta bisa membuatnya merasa terkurung dalam hubungan yang tidak membahagiakan. Di sisi lain, memilih Iwan mungkin membawa kebahagiaan emosional, namun ia harus menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar dan penolakan dari kedua orang tuanya. Keputusan yang dihadapinya penuh dengan dilema. Setiap pilihan membawa keuntungan dan kerugian yang harus ia pertimbangkan baik-baik. Karena ini bukan hanya tentang masa depannya, tetapi juga tentang rasa tanggung jawab kepada orang tua yang ia cintai. Akhirnya, Aisyah pun menyerah pada keadaan. Ia memutuskan untuk menikah dengan Ustadz Ibnu demi kebahagiaan orang tuanya, meskipun hatinya merasa berat. 5 bulan kemudian, pernikahan Aisyah dan Ustadz Ibnu digelar dengan meriah. Undangan berdatangan dari berbagai penjuru desa, dari para kiai, nyai, hingga tamu-tamu besar. Ustadz Ibnu terlihat sangat bahagia di hari pernikahannya, namun Aisyah tampak murung. Meski tersenyum di hadapan para tamu, di dalam hatinya ia merasa tertekan dan tidak bahagia. Setelah menikah, Aisyah tinggal di rumah Ustadz Ibnu yang tidak jauh dari pondok pesantren. Ustadz Ibnu selalu memanjakan Aisyah, memberinya perhatian dan kenyamanan. Namun, meski diperlakukan dengan baik, Aisyah tetap merasa hampa. Pikirannya selalu melayang pada Iwan, pemuda yang ia cintai. Ia berharap bisa bertemu dengan Iwan lagi. Suatu hari ketika Aisyah pulang ke kampung halamannya bersama Ustadz Ibnu untuk menghabiskan waktu selama 1 minggu, tak sengaja ia bertemu dengan Iwan di pasar. Iwan tampak terkejut melihat Aisyah kini sudah berubah menjadi istri orang lain. Mereka berbincang dan Iwan menanyakan kabarnya dengan nada penuh kekhawatiran. Aisyah yang selama ini menahan semua perasaannya akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana ia terpaksa menikah demi kebahagiaan orang tuanya, meski hatinya tidak ada di pernikahan itu. Mendengar cerita Aisyah, Iwan merasa sangat sedih. Ia mengungkapkan rasa cintanya yang masih sama, dan Aisyah merasa terharu. Kata-kata Iwan membuatnya semakin yakin bahwa ia telah membuat kesalahan dengan menikah dengan Ustadz Ibnu. Sejak pertemuan itu, Aisyah mulai merencanakan cara untuk keluar dari pernikahannya. Ia berpikir bahwa dengan bersikap baik dan mendekati Ustadz Ibnu sebagai istri yang sempurna, mungkin Ustadz Ibnu akan rela menceraikannya. Namun, meskipun Aisyah telah berusaha menunjukkan sikap baik, Ustadz Ibnu tidak menyadari perubahan itu. Ia tetap menganggap Aisyah sebagai istrinya yang ia cintai dan tidak menyadari bahwa hati Aisyah masih jauh darinya. Aisyah terjebak dalam hubungan yang semakin sulit. Ia tidak ingin melukai Ustadz Ibnu yang telah begitu baik padanya, tetapi perasaannya terhadap Iwan tidak pernah hilang. Setiap hari ia merasa terperangkap dalam situasi yang menyakitkan di antara cinta yang tidak terbalas dan pernikahan yang tidak ia inginkan. Suatu hari, Aisyah kembali bertemu dengan Iwan di sebuah taman. Mereka berbicara dari hati ke hati dan berjanji untuk bertemu lagi guna merencanakan cara melarikan diri dari pernikahan yang tidak diinginkan Aisyah. Namun, tanpa mereka sadari, rencana itu akhirnya diketahui oleh Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu sangat marah dan kecewa. Ia tidak pernah menyangka bahwa Aisyah yang selama ini dianggap sebagai istri yang baik akan mengkhianatinya. Meski hatinya terluka, Ustadz Ibnu tetap sabar, berharap bahwa hati Aisyah suatu hari akan luluh dan ia akan mencintainya. Namun rasa sakitnya begitu dalam sehingga ia merasa hancur. Ia merasa gagal sebagai ustadz dan suami. Merasa tidak mampu menanggung beban itu, Ustadz Ibnu memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari ketenangan di tempat lain. Ia pergi untuk sementara waktu dan akan kembali ke pondok pesantren setelah merenungi kegagalannya. Kabar tersebut sampai ke telinga orang tua Aisyah.
Mereka yang sangat marah dan merasa kecewa pada putri mereka. Aisyah pun semakin tertekan. Ia tahu bahwa secara materi, Ustadz Ibnu adalah pilihan yang baik, seperti yang selalu ditekankan oleh kedua orang tuanya. Namun, hatinya masih terpaut pada Iwan, pemuda yang mencintainya dengan tulus. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang baginya tidak adil. Ayah, Ibu, aku sudah bilang dari awal bahwa aku tidak mencintai Ustadz Ibnu. Meskipun pernikahan ini sudah terjadi, aku masih mencintai Iwan, kata Aisyah dengan nada penuh kepedihan. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikeras pada pilihan mereka. Mereka akhirnya membawa Aisyah kembali ke pondok pesantren untuk berdamai dengan takdirnya. Aisyah dan Ustadz Ibnu pun kembali bertemu, mencoba menjalani pernikahan mereka dengan penuh dinamika. Meski Aisyah belum sepenuhnya mencintai Ustadz Ibnu, ia berusaha untuk menjadi istri yang baik dan berupaya melupakan masa lalunya bersama Iwan. Namun bayangan Iwan masih terus menghantui pikirannya. Setiap malam, Aisyah sering terbangun dengan perasaan sedih dan hampa, memikirkan pemuda yang dulu mencintainya tanpa syarat. Ustadz Ibnu yang menyadari perubahan pada Aisyah berusaha untuk menghiburnya. Ia selalu bersikap lembut, berharap bisa memenangkan hati Aisyah suatu hari nanti. Ia pun tak pernah putus asa mencoba membuat Aisyah merasa nyaman dan tenang dalam pernikahan mereka. Hingga suatu hari, Aisyah merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Ia merasa demam tinggi, mual, dan lemas. Ia dan Ustadz Ibnu pun memutuskan untuk pergi ke dokter. Saat itu, kabar mengejutkan datang. Dokter menyatakan bahwa Aisyah hamil. Aisyah sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan hamil, dan hal ini membuatnya bingung serta takut. Dalam hatinya, Aisyah berdoa penuh kebingungan. Ya Allah, kenapa aku hamil? Aku belum bisa sepenuhnya menerima Ustadz Ibnu sebagai suamiku. Apakah memang dia adalah jodohku? Ya Allah, jika itu memang benar, bantulah aku untuk melupakan Iwan dan menerima Ustadz Ibnu dengan ikhlas. Doanya sambil menahan air mata yang mengalir. Kini Aisyah berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Dengan kehamilannya, ia dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar dan harus memutuskan bagaimana menjalani kehidupannya di masa depan. Meski perasaannya terhadap Iwan masih kuat, kehadiran anak di dalam kandungannya menambah dimensi baru dalam pernikahannya dengan Ustadz Ibnu. Aisyah harus menemukan jalan untuk berdamai dengan hatinya sendiri. Ustadz Ibnu yang mengetahui kabar kehamilan Aisyah merasa sangat bahagia. Ia bersyukur karena Allah telah menganugerahkan seorang anak untuk mereka. Karena pernikahan Ustadz Ibnu dengan Nyai Maya sebelumnya belum memiliki keturunan, ia pun berjanji untuk menjadi suami dan ayah yang baik bagi Aisyah dan anak mereka. Aisyah masih merasa ragu. Ia tidak yakin bahwa ia bisa mencintai anak kandungnya karena di usianya yang masih labil dan ia masih belum merasa sepenuhnya mencintai Ustadz Ibnu. Ia takut bahwa anak itu akan menjadi pengingat akan kesalahannya di masa lalu. Ustadz Ibnu yang menyadari keraguan Aisyah berusaha untuk menenangkannya, lalu berkata, Aisyah, anak kita adalah anugerah dari Allah. Kita harus mencintainya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Kita akan mulai dari sini. Kita tutup semua masa lalu kita. Akhirnya, Aisyah pun mulai menerima kehamilannya. Ia mulai merasakan ikatan batin dengan anak yang dikandungnya. Ia pun mulai membayangkan masa depan bersama Ustadz Ibnu dan anak mereka. Kehamilan Aisyah berjalan dengan lancar. Ustadz Ibnu selalu setia menemani Aisyah dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha untuk membuat Aisyah merasa nyaman dan bahagia. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ustadz Ibnu merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ia pun memberi nama anak mereka dengan Akbar. Aisyah yang awalnya ragu mulai merasakan cinta yang begitu besar kepada Akbar. Aisyah akhirnya menjadi seorang ibu. Ia merasa bahwa Akbar adalah anugerah yang telah mengubah hidupnya. Perlahan-lahan ia bisa melupakan Iwan dan mulai melupakan masa lalunya. Fokus pada masa depan bersama Ustadz Ibnu dan Akbar. Aisyah kini merasa sangat bahagia. Ia bersyukur karena Allah telah mempertemukan dengan Ustadz Ibnu.
Ustadz Ibnu pun berjanji untuk selalu mencintai dan melindungi Aisyah dan Akbar. Aisyah dan Ustadz Ibnu akhirnya hidup bahagia selamanya. Mereka memiliki keluarga yang harmonis dan penuh dengan cinta. Aisyah pun akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Kisah Aisyah dan Ustadz Ibnu ini menjadi sebuah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang tidak terduga.